Oke adik-adik, yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai segi empat. Segi empat itu adalah bidang datar yang mempunyai empat segi. Namanya juga segi empat kan. Kalau empat segi berarti mempunyai empat sudut. Yang pertama adalah yang akan kita bahas yaitu persegi dan persegi panjang. Oke, mengenai persegi, seperti yang kita ketahui bahwa persegi itu adalah jika sisi satu adalah A, kemudian sisi yang lain juga merupakan A, yaitu sisinya sama, semua sisinya adalah sama, itu yang dinamakan persegi. Nah, kalau tidak sama, itu namanya persegi panjang. Misalnya ini X, ini 2X, ini X. Nah, itu namanya persegi panjang. Jadi kalau persegi itu harus sisinya tuh harus sama ukurannya. Kemudian sudutnya adalah semuanya 90 derajat, siku-siku, baik persegi panjang maupun persegi 90 derajat. Nah, kemudian masing-masing memiliki diagonal bidang sebanyak 2 biji. Oke. Nah, kemudian mengenai luas. Untuk luas, karena sisi-sisinya berukuran sama, maka rumus luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, karena berukuran sama, maka menjadi sisi pangkat 2. Kalau untuk persegi panjang, maka rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, keliling itu seperti kita mengelilingi lapangan. Jadi misalnya lapangannya berbentuk persegi, maka kita dari titik awal lari mengelilingi lapangan berbentuk persegi ini kembali lagi ke awal. Maka jarak yang kita tempuh adalah jarak dari titik 1 ke titik 2, ke titik 3, dan ke titik 4. Kembali lagi ke titik 1. Nah, maka yang dihitung adalah 1 ke 2 yaitu A, 2 ke 3 yaitu A juga, 3 ke 4 A, 4 ke 1 lagi A. Jadi ada 4 kali A, yaitu 4 kali sisi. 4 kali sisi. 4S ya. Jadi misalnya panjang satu sisi perseginya itu misalnya 5 meter, maka jarak yang kita tempuh adalah 20 meter kelilingnya. Jika keliling untuk persegi panjang adalah sama, kita dari titik 1 menuju titik 2, menuju titik 3, menuju titik 4, dan kembali ke titik 1. Yaitu rumusnya adalah 2 kali P tambah L. Kenapa 2 kali P tambah L? Karena ini kan merupakan panjang, ini merupakan lebarnya. Nah, dari sini kita dari titik 1 ke 2 P, titik 2 ke 3 L, titik 3 ke 4 P lagi sama, titik 4 ke 1 L. Maka 2 kali P dan L nya. Maka rumusnya adalah 2 P tambah L. Kemudian simetri putar. Masing-masing persegi dan persegi panjang memiliki simetri putar. Simetri putar itu ya adalah jika diputar masih dapat kembali membentuk seperti berbentuk simetrisnya. Jika simetri lipat, nah simetri lipat itu seperti jika persegi ini kita lipat segini, maka dia akan simetris. Simetris itu berarti sama ukurannya. Nah, berapa simetri lipat pada persegi? Yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah. Kemudian untuk persegi panjang yaitu adalah 1, 2, 3, 4 juga. Nah, inilah beberapa materi mengenai persegi dan persegi panjang. Yang perlu kita bahas sekarang adalah contoh soal. Oke, yang pertama contoh soalnya adalah contoh soal.
Jika di sini memiliki gambar, yaitu ini di sini adalah persegi PQRS, kemudian ini adalah persegi panjang KLMN, dan bagian di sini diarsir. Oke. Jika panjang PQ adalah 12, panjang PQ 12, kemudian panjang LM 5 cm, yang tadi 12 cm, yang ini 5 cm, kemudian KL 10 cm. Luas daerah yang tidak diarsir itu adalah luas daerah yang tidak diarsir, itu 156 cm². Maka luas daerah yang diarsir adalah, jadi intinya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, kita harus gambar terlebih dahulu, yaitu ukuran PQ-nya itu 12, LM, di mana LM ini dia 5 cm, KL adalah 10 cm. Nah, luas daerah yang diarsir 156. Nah, bagaimana luas daerah yang tidak diarsir? Luas daerah yang tidak diarsir itu merupakan luas yang putih ini. Nah, jadi kalau untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir, luas daerah yang diarsir berarti yang hitam, maka luas seluruhnya persegi PQRS dan persegi panjang KLMN ditambah kemudian dikurangi 2 kali luas ukuran persegi ini. Nah, kenapa 2 kali? Karena seperti kita menggabungkan kertas. Ini kertas 1, ini kertas 2. Nah, ini kan tertimpa bagian sini. Tertimpa, maka 2 kali luas. Maka nanti hasilnya kita harus bagi 2. Oke. Nah, yang pertama kita cari adalah luas persegi ditambah luas persegi panjang. Luas persegi yaitu sisi kali sisi ditambah luas persegi panjang P kali L. Nah, luas sisi kali sisi yaitu perseginya adalah, karena persegi maka di sini diketahui ukuran PQ perseginya. Nah, maka ukuran lebarnya juga sama 12 cm. Berarti 12 kali 12 cm. Ukuran persegi panjangnya, panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? KL 10 cm. Lebarnya adalah 5 cm. Maka 10 kali 5. Nah, 12 kali 12 adalah 144. Tambah 10 kali 5 adalah 50. Nah, hasilnya adalah 195 cm². Nah, ini luas seluruhnya. Nah, luas seluruhnya dikurang luas yang tidak diarsir. Nah, maka hasilnya adalah 195 kurang 156. Nah, 9. 3. Oke. Oke, ini tadi 194 ya. Nah, jadi 194 kurang 156, jadi 38 ya. Oke. Nah, 38 ini kita bagi 2. Bagi 2 maka hasilnya adalah 16. Nah, jadi luas daerah yang diarsir ini adalah 16 cm². Ini ada sebuah soal cerita, contoh soal kedua, yaitu di atas sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Nah, dengan ukuran 20 meter kali 32 meter. Sini 20 meter, di sini 32 meter. Oke. Akan dibuat pagar di sekelilingnya. Nah, untuk kekuatan pagar dibuat tiang di setiap jarak 4 meter. Jika berarti setiap jarak 4 meter dibuat tiang. Di sini tiang. Nah, di sekelilingnya. Nah, jika biaya setiap tiang adalah 250.000, maka biaya yang diperlukan untuk seluruh tiang. Oke.
Kita harus cari dulu pertama. Berarti kan biaya setiap tiang, berarti satu tiang 250.000. Nah, maka biaya untuk seluruh tiang. Oke. Pertama yang kita perlukan adalah keliling. Nah, karena setiap 4 meter dipasang sebuah tiang, maka kita harus cari dulu total dari panjang tanah ini berapa. Dibagi dengan 4 meter, maka dapatlah berapa tiang. Oke, maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 kali panjangnya itu adalah 32 meter tambah lebarnya 20. Nah, maka 2 kali 32 tambah 20 adalah 52. Nah, 104 meter. Nah, langsung aja dibagi 4. 26. Jadi 26 tiang. Nah, sangat mudah kasusnya. Untuk soal selanjutnya, nah makin lama makin rumit. Oke, soal selanjutnya adalah sebuah persegi panjang memiliki perbandingan panjang banding lebarnya itu yaitu adalah 5:3. Panjang banding lebar sama dengan 5:3. Maka setiap soal cerita yang kita jawab, kita harus terlebih dahulu membuat diagramnya atau membuat gambarnya, dan kita tulis diketahuinya agar gampang menjawabnya. Jika kelilingnya adalah 64 cm, maka tentukan lebarnya. Jadi tanya adalah lebar. Nah, seperti kita ketahui panjang banding lebar sama dengan 5:3. Kita ubah ke bentuk pecahan agar dapat mendapat nilai realnya. Nah, kemudian seperti biasa, jadi panjang sama dengan ini pindah ke sini. Kalau bagi pindah jadi kali ya, 5/3 L. Panjang sama dengan 5/3 L. Nah, kemudian ditanya adalah lebar kan. Di sini diketahui keliling. Oke, rumus keliling apa? Keliling sama dengan 2 P tambah L. Nah, masukin ini kan udah diketahui panjangnya kan. Nah, kalau mau mencari lebar, maka kita harus mendapat persamaan untuk panjang. Karena persamaan ini kita masukkan ke sini. Supaya dapat lebarnya. Oke. Nah, kemudian mari kita jawab. Keliling yaitu 64 sama dengan 2. Panjangnya tadi adalah berapa? 5/3 lebar. 5/3 kali lebar tambah lebar. Oke, selanjutnya 5/3 L. Nah, 1 L itu adalah 3/3 L. Karena 3/3 adalah 1. Jadi 1 L sama dengan 3/3 L. Harus sama dengan penyebut yang di depannya agar gampang kita menyelesaikan pecahannya. Sama dengan 2. Nah, 5/3 tinggal tambah dengan 3/3. Penyebutnya tetap sama, 3. Tidak berubah, yang berubah adalah 5 tambah 3, 8 L. Nah, dari sini kita dapat bahwa ini jangan lupa ya, 64. Nah, 64 sama dengan 2, 8/3 L. Nah, ini kan kita bisa bagi karena ini di dalam kurung artinya kali. Kita coret, maka kita bagi. 64 bagi 2 adalah 32. Maka 32 sama dengan 8/3 L. Jadi L sama dengan 32 bagi 8/3. Karena ini kan 8/3 L berarti 8/3 kali L. Nah, 8/3 pindah ke sini jadi bagi. Jadi 32 bagi 8/3 berarti 32 kali 3/8. Coret 1, coret 4. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi lebarnya adalah 12 cm. Siap. Oke, Adik-adik, sekarang kita memasuki materi baru yaitu jajar genjang. Nah, mengenai jajar genjang, seperti yang kita ketahui, jajar genjang adalah jajar genjang itu memiliki sisi kiri dan kanan yang miring, di mana sifat-sifatnya itu
mempunyai 4 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yaitu misalnya ini A, B, C, D. Nah, sisi ini dan ini adalah sama panjang. Sisi ini dan sisi ini sama panjang. Nah, sudut-sudut jajar genjang adalah sudut yang memiliki 4 sudut dengan sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan itu bagaimana? Misalnya ini sudut A. Nah, maka yang berhadapannya adalah berhadapan dengan C. Nah, jika ini sudut B, maka dia berhadapan dengan sudut D. Nah, tadi sudut-sudut yang berhadapan, sudut-sudut berhadapan yaitu sama besar. Nah, sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Nah, jadi kalau sudut yang berhadapan sama besar, maka sudut A ditambah dengan sudut B itu 180 derajat. Begitu juga dengan sudut C ditambah sudut D 180 derajat. Nah, kemudian jajar genjang memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang dan berpotongan di salah satu titik. Nah, diagonalnya itu yang mana? Ini. Oke. Nah, ini diagonal bersilangan dan berpotongan di titik. Kita namakan titik O. Nah, bagaimana dengan luas dan keliling jajar genjang? Nah, untuk luas jajar genjang yaitu rumusnya A kali T. Nah, A yang mana? A yaitu jarak A ke B. Nah, T itu apa? T itu adalah tingginya. Tinggi bidang jajar genjang. Oke. Kalau keliling, kelilingnya adalah jarak AB ditambah jarak BC tambah jarak CD tambah jarak DA. Itu dia. Semuanya tambah AB, BC, CD, DA. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, pertama-tama kita akan mempelajari tentang yang namanya rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu merupakan rumus mengenai hipotenusa sebuah segitiga. Nah, jika ini kita berikan sebuah segitiga siku-siku, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, namanya siku-siku, udah pasti siku-siku dia. Oke, salah satu sudutnya siku-siku. Kemudian ini ada sudut A dan ini ada sudut B. Nah, maka di depan sudut B adalah panjang B kecil. Depan sudut A panjang A dan depan sudut siku-siku C. Oke. C itu merupakan sisi miring. Sisi miring itu merupakan hipotenusa. Nah, jadi si Pitagoras ini menemukan sebuah rumus yang pasti kita dapat ukuran sebuah segitiga. Yaitu rumusnya adalah C sama dengan atau sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat tambah sisi datar kuadrat. Nah, kalau yang mendatar ini namanya sisi datar. Kalau yang tegak ini namanya sisi tegak. Dan yang miring adalah sisi miring. Sisi miring itu merupakan hipotenusa. Oke. Nah, tadi rumusnya sisi miring adalah akar dari sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Nah, begitu juga dengan sisi datar adalah akar dari sisi miring kuadrat kurang sisi tegak kuadrat atau C kuadrat kurang B kuadrat. Nah, B-nya adalah akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, ini 3 yang harus kita hafal. Wajib. Oke, kembali ke layar. Kita akan membahas tentang contoh soal jajar genjang. Nah, contoh soal. Yang pertama adalah di sini ada sebuah jajar genjang
Nah, sebuah jajar genjang A, B, C, D. Sorry. Oh, PQRS. PQRS. Nah, kemudian di sini membentuk segitiga dengan siku-siku di T. Nah, siku-siku di T. Oke, jika panjang SR adalah 7 cm, panjang PS 25 cm, panjang RT 22 cm. Maka yang ditanya adalah luas PQRS adalah panjang SR 7 cm. Berarti ini 7 cm. PS, mana PS? Ini 25 cm. RT mana RT? RT berarti panjang nih seluruhnya 22 cm. Oke, ditanya adalah luas PQRS. Berarti luas jajar genjang ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas jajar genjang itu adalah alas, yang mana alas adalah PQ. Ini merupakan alasnya, dan tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang yang mana? Yang ini dia. Nah, maka sisi ini itu sama dengan panjang sisi T ke P. Ya kan? Sejajar dan sama panjang. Ini dan ini. Oke. Alas kali tinggi. Nah, yang kita butuhkan apa? Tinggi dari jajar genjangnya. T. Nah, bagaimana kita mencari T itu? Caranya adalah dengan menggunakan segitiga rumus Pythagoras. Nah, mari kita gambar kembali di sini. Ini adalah T. Ini adalah 25 cm dan panjang nih adalah 22 cm kurang 7 cm, yaitu 15 cm. Nah, ini 15 cm. Nah, maka ini adalah sisi miring, yaitu C. Ini adalah sisi datar, yaitu A. Ini adalah sisi tegak, yaitu B. Nah, kita cari B. Berarti B sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Maka sama dengan akar dari C kuadrat, yaitu 25 kuadrat kurang A kuadrat 15 kuadrat. Nah, 25 kuadrat adalah 625. Oke. 15 kuadrat yaitu 225. Nah, jadi akar dari berapa? 400. Akar 400 adalah 20. Maka panjang B itu adalah 20. Nah, kemudian Anda dapat tinggi dari jajar genjangnya itu yaitu 20 cm. Nah, luas jajar genjang adalah luas sama dengan A kali T, yaitu alasnya adalah 7 cm. Ini sama dengan ini. PQ sama dengan SR 7 cm. Maka 7 kali tadi tingginya adalah 20. Jawabannya 140 cm kuadrat. Oke. Ini selesai. Oke, soal kedua adalah yang kedua terdapat jajar genjang lagi jajar genjang. Jajar genjang A B C D. Nah, di mana di sini yang kita bahas tentang sudut, yaitu di sudut A itu 4x, sudut B itu 5x, sudut D itu 2y. Nah, pada jajar genjang ini ABCD, sudut A itu adalah 4x, sudut B itu 5x, dan sudut D yaitu 2y. Intinya adalah tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X dan nilai Y. Bagaimana kita mencarinya? Nah, kita harus mengingat sifat-sifat dari jajar genjang tadi, yaitu jika sudut A ditambah dengan sudut B itu 180 derajat. Nah, maka 4x sudut A 4x dan ditambah sudut B itu 5x sama dengan 180 derajat. Oke.
Maka 9E sama dengan 180 derajat. E sama dengan 180 derajat bagi 9, itu 20 derajat. Nah, udah dapat E, secara gampang ya, kita memakai sudut B dan sudut D. Karena sudut B sama dengan sudut D di dalam sejajar genjang. Karena sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi sudut B sama dengan sudut D. Nah, sudut B itu berapa? 5x. Sudut D itu 2y. Nah, 5x, x tadi 20 derajat. Maka 5 kali 20 sama dengan 2y. 5 kali 20 adalah 100. 100 sama dengan 2y. 3 coret aja. 100 sama 2 dibagi 50 ya. Jadi 50 sama dengan y. Sudut y-nya adalah 50 derajat.